Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Erlangga Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan proyek pemrograman visual saya, di mana dengan dosen pengampu Bapak Osvari Arsalan, MT. Di sini proyek pemrograman visual saya membuat proyek mini berupa portal berita, sumber informasi terkini yang hanya berfokus kepada tampilan admin saja di mana tampilan adminnya sudah bisa untuk create, read, update, dan juga delete. Di sini bisa dilihat tampilan views-nya, terdapat container, card, di mana card header-nya itu daftar berita dan juga ada tombol atau button tambah berita. Di sini juga ada terdapat tabel di mana ada kolom tanda tagar. Di sini tuh mengurutkan beritanya secara descending ya. Nah, terus juga ada bagian judul, outdoor, tanggal pembuatan, dan juga aksi. Mungkin langsung aja kita ke bagian praktiknya, di mana di sini saya akan menambahkan berita baru. Di sini terdapat beberapa field yang harus diisi pada saat menambahkan berita. Pertama ada judul, di mana judul ini minimal 3 karakter dan juga maksimal 255 karakter. Dan juga kontennya wajib diisi, outdoor, dan tanggal terbit. Tanggal terbit ini terdiri dari date, month, year, dan juga waktu. waktu. Nah, langsung aja kita langsung isi ya. Contohnya di sini lorem ipsum untuk judul. Kontennya juga kita isi lorem ipsum sebagai contoh. Untuk outdoor juga kita lorem ipsum aja. Untuk tanggal terbit, langsung aja kita klik ya. Sini 13 Desember 2025, jamnya 1:55, langsung aja kita simpan, klik. Bisa langsung kita tap di area lain ataupun langsung ke pilih today jika waktunya sesuai dengan keadaan sekarang pada saat kita mengisinya. Oke, selanjutnya langsung aja kita simpan. Oke, bisa dilihat ini data yang berita baru yang kita isi langsung tertampil. Langsung aja kita cek php-my-admin. Baiklah, di sini langsung aja kita cek di bagian database CI4 News. Oke, di sini ada terdiri hanya satu tabel ya, tabel news. Bisa kita lihat di sini sudah tertambah data berita baru yang baru kita input. Mengapa ini ada nol tiba update add? Karena kita belum melakukan update sama sekali ya guys ya. Mungkin langsung aja kita ke bagian view terlebih dahulu sebelum kita mengupdate berita baru yang baru saja kita tampilkan. Di sini pada saat kita memview maka tampilannya akan langsung mempreview berita yang kita pilih. Di sini ada bagian ditulis oleh autornya, terus juga waktu kapan dipublish, terus juga kontennya. Di sini langsung ada button edit dan juga back. Jadi kalau seandainya mau edit di sini langsung bisa, ataupun mau back terlebih dahulu dan mengedit berita lain juga bisa. Contohnya di sini berita dengan nomor 10, kita edit. Misalnya kita ingin mengupdate outdoornya, mungkin outdoornya kita buat eh, Lorema mungkin. Langsung aja kita pencet update. Oke, bisa dilihat autornya langsung berubah dari lorem ipsu menjadi lorema. Kita cek ke localhost juga, kita refresh. Oke, di sini autornya juga sudah terganti dan juga nilai update add pada berita nomor 10 ini sudah ada nilainya dan tidak nol lagi karena sudah dilakukan proses update. Selanjutnya untuk proses delete, di sini langsung aja kita delete. Oke, berhasil. Kita refresh lagi database CI4 tabel newsnya dan beratanya berhasil kita hapus. Baiklah di sini di models di news model.php kelas news modelnya hanya menginstance modelnya saja sehingga untuk konfigurasinya tidak dilakukan secara manual. Bisa dibilang hanya sekedar mencocokkan saja to tabel news, ID-nya primary key, dan file-file lainnya yang sudah tersedia di tabel. Use timestamps-nya itu false karena sudah dibuat dan disimpan secara langsung di MySQL.
Selanjutnya di views, di sini saya membuat folder layout yang terdiri dari footer dan header yang akan digunakan dipanggil di bagian views-views lainnya seperti di index, show, create, dan juga edit. Di bagian views index, sama seperti eh, pokoknya di bagian views news ini, 4 views di dalamnya menggunakan Bootstrap, beberapa beberapa CSS umum lainnya, dan menggunakan container card di mana terdiri dari card header dan juga card body. Di sini di index.php kita menggunakan card header dengan judul, card daftar berita, dan juga eh, disertakan dengan site URL dengan button ya, dengan bentuk button dengan judul tambah berita. Di sini dia akan menampilkan tabel dengan header tabel judul, outdoor, tanggal, dan juga aksi, di mana aksi ini terdiri dari edit, dan juga delete. Di sini dia juga akan menampilkan datanya dengan melakukan pengecekan apakah variabel news tidak kosong, maka akan dilakukan pengulangan. Di sini variabel newsnya kita inisialkan sebagai variabel n. Jadi tiap row-nya itu kita melakukan pengecekan jika ID-nya ada, gitu, title, outdoor, publish ad, create ad, jika ada, maka langsung ditampilkan. Di sini juga bagian aksi, di bagian untuk aksi yang tadi ada kayak edit, delete, dan juga view, kita menggunakan uh, link gitu ya, link yang berupa relative path atau site URL. Di sini menggunakan path news, news edit, dan news delete, sorry, untuk 3 aksi tersebut. Tentunya dengan 3 warna yang berbeda. Untuk view itu warnanya tadi, untuk view tadi kan kita membuat warnanya biru, edit itu kuning, dan delete itu warna merah. Dan di sini juga ada on click ketika return confirm untuk hapus berita. Di sini juga ada pengkondisian, di mana pada saat kita mengecek data dari tabel news itu kosong, maka akan ditampilkan belum ada berita. Selanjutnya di sini ada menu show.php. Di sini adalah menu untuk menampilkan detail berita. Kurang lebih dia memakai container card juga, di mana ada card header yang berisi title, terus juga ada card body, di mana di card body-nya ini ada keterangan ditulis oleh autornya, terus juga ada waktu publish, dan juga terdapat button back dan juga button untuk update ataupun edit. Di sini untuk edit PHP, dia juga sama berisi container card, card header, edit berita, card body ini berisi kayak uh, form, di mana formnya itu terdiri dari judul atau title, terus juga ada konten, outdoor, dan tanggal terbit. Tentunya juga disertakan dengan tombol update. Terus di sini juga ada created PHP. Di sini akan menampilkan form juga sama seperti edit tadi. Perbedaannya di created PHP dia hanya menampilkan form kosong yang tidak ada inputan sama sekali. Kan di edited PHP ini pada saat kita mengedit sudah ada fields. Fieldsnya tuh sudah terisi oleh data-data yang akan kita edit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait roots yang ada dalam project saya. Di sini beberapa tuh menggunakan metode get dan juga post. Untuk get sendiri itu ada path URL slice ataupun news yang akan menjalankan metode index dalam controller news. Selain itu juga ada path URL news slice create yang akan menjalankan function create di dalam controller news. Dan juga ada news slice segmen, di mana segmen ini diambil dari judul yang berupa teks, yang akan menjalankan function show dengan tipe data satu. Ini tuh kayak indeks untuk mengambil berdasarkan judul berita. Terus juga ada news edit, di mana di sini akan menjalankan function edit di dalam control news. Terakhir itu ada news dengan news delete,
yang akan menjalankan function delete di dalam control news. Untuk roots dengan metode post, dia akan dengan pet news store, dia akan menjalankan function store di dalam control news dan juga ada dengan metode post lainnya seperti update. Di sini dia mengupdate berdasarkan ID ya. Sama seperti edit tadi, bedanya dia setelah diambil ini di root postnya dia akan mengirimkan ke database news.php. Selanjutnya di sini ada bagian controller news.php. Di sini saya akan menjelaskan kodenya, di mana di sini kelas newsnya mengextend base controller, di mana untuk menurunkan sifat bawaan dari code igniter seperti validation dan juga request. Di sini variable news modelnya dengan protected ya supaya bisa diakses oleh file-file lainnya yang berada dalam satu folder. Ada function konstruktor di sini jika news modelnya kita buat tipe data baru yaitu new news model di mana ada array helper yang akan mengambil dari file-file form, URL ataupun teks. Pertama ada function index. Di sini kita membuat array data dari tabel news dan akan menampilkan semua berita secara descending dan kita tampilkan beritanya. Di sini saya menampilkan seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan layout header dan footer dan bagian isinya itu index. Selanjutnya ada function show di sini dengan parameter slug. Jadi variable item akan mengambil data this dari tabel news model di mana dengan parameter key slug dan value-nya itu parameter yang ada di function tadi. Contohnya di sini first, maka kita akan melakukan pengecekan jika sesuai dengan data item, maka kita akan langsung menampilkan data berita tersebut. Detail data berita tersebut, sorry. Selanjutnya ada function create. Di sini kita akan menampilkan form create. Selanjutnya ada function store. Di sini ada rules, di mana rules-nya ini harus dipenuhi ketika kita ingin menyimpan data yang baru saja kita buat ataupun kita edit. Di sini title-nya minimal 3 karakter dan maksimal 255 karakter dengan konten wajib diisi. Dan akan lakukan pengecekan jika sesuai, jika data disk yang kita isi atau kita edit sesuai dengan roles yang ada, maka kita akan mengirimkan data tersebut dengan indeks title ataupun slug gitu ya. Di sini juga ada pemastian gitu supaya slugnya itu unik, di mana sini kita membuat data baru atau ORIC yang isinya berupa slug, di mana tipe data tipe data inisial I ini sama dengan 1 dan akan dilakukan pengulangan while jika tipe data this news dari news model dengan key slug value-nya itu yang kita buat di atas tadi yang kita masukkan ke dalam variable orig itu first, maka slug sama dengan orig itu kita tambahin garis bawah terus juga variable I-nya kita tambahin secara increment. Di sini pada saat penyimpanannya tentu saja title, slug, content, outdoor, publish ad-nya akan dikirimkan ke news model dan akan di-return berita berhasil disimpan. Selanjutnya ada function edit di mana di sini sama seperti tadi di mana sesuai gitu dengan field-fields yang ada di dalam tabel news model dan akan menemukan berdasarkan ID. Jika ID-nya sama dengan data fields yang ada di dalam tabel news berita, maka array data item akan menampilkan data item tersebut. Yang akan menampilkan form edit berita, di mana berita bagian-bagian fields berita seperti judul, outdoor, konten, publish ad, publish ad-nya itu sudah ada datanya, tinggal kita edit saja. Selanjutnya ada function update. Di sini sama seperti tadi ada roles-nya, terus juga dilakukan validasi, dan jika tidak validasinya gagal, maka akan error. Di sini juga title-nya pada saat mengupdate kita akan mengepostnya ke title slug gitu ya. Sama seperti edit tadi, kurang lebih untuk update ini lebih ke
postnya ya. Function update ini dia lebih ke postnya, sedangkan editnya ini menyimpannya saja. Selanjutnya terakhir ada function delete, di mana di function delete ini dia akan mengambil mencocokkan data dari tabel news model dan jika sesuai dengan parameternya ID-nya itu akan menampilkan berita dihapus. Baiklah, sekian demonstrasi proyek pemrograman visual dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.